Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Fauziah dengan NPM 10090321255. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menganalisis dan memberikan tanggapan terkait video yang sudah ditugaskan di sini. Sertifikat halal sering menjadi hal yang wajib atau penting bagi industri bisnis makanan dan minuman karena beberapa alasan berikut. Yang pertama ada kepentingan agama. Nah, kebanyakan konsumen muslim tuh mengikuti prinsip makanan yang halal sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, bagi produsen dan penjual makanan dan minuman, memiliki sertifikat halal dapat menarik pelanggan muslim yang ingin memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi itu sesuai dengan ajaran agama mereka. Nah, yang kedua ada peningkatan pasar. Dengan memiliki sertifikat halal, bisnis makanan dan minuman dapat memasuki pasar yang lebih besar, termasuk pasar global yang terdiri lebih dari 1,8 miliar muslim di seluruh dunia. Nah, hal ini bisa menghasilkan peningkatan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Nah, yang ketiga ada kepercayaan konsumen. Sertifikat halal ini menciptakan kepercayaan konsumen gitu. Biasanya konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang telah disertifikasi halal karena telah melewati proses pemeriksaan ketat untuk memastikan kesesuaian dengan aturan halal gitu. Kemudian yang terakhir ada menciptakan keberlanjutan bisnis. Dalam jangka panjang, memiliki sertifikat halal dapat membantu bisnis makanan dan minuman untuk tetap beroperasi dan berkembang, mengingat besarnya pasar konsumen muslim di seluruh dunia. Nah, untuk analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sebagai seorang pengusaha di bidang makanan dan minuman, kewajiban untuk bersertifikat halal bukanlah halangan atau kendala. Karena kewajiban ini memiliki berbagai dampak tergantung pada situasi dan pasar yang kita hadapi. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, pasar target. Jika sebagian besar pelanggan kita adalah muslim atau kita berencana untuk memasuki pasar yang didominasi oleh konsumen muslim, maka hal ini dapat menjadi keuntungan yang besar. Karena dapat menarik lebih banyak pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Yang kedua, biaya dan waktu. Proses sertifikasi halal memerlukan biaya dan waktu yang signifikan. Kita perlu mempertimbangkan apakah biaya ini dapat diatasi oleh bisnis kita dan apakah hasilnya akan sepadan dengan investasi tersebut. Yang ketiga, ada peningkatan kepercayaan. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, terutama pelanggan muslim. Hal ini juga dapat membantu kita untuk melindungi bisnis dari potensi masalah hukum dan reputasi terkait ketidakpatuhan terhadap aturan halal. Dan yang keempat ada persyaratan lokal. Penting untuk memahami persyaratan lokal dan regulasi terkait sertifikasi halal di wilayah kita. Beberapa pasar atau negara mungkin memiliki persyaratan yang lebih ketat daripada yang lain, dan ini dapat mempengaruhi keputusan kita. Jadi kesimpulannya, sertifikasi halal dapat menjadi baik atau buruk tergantung pada situasi bisnis kita. Banyak perusahaan makanan dan minuman telah berhasil dengan menerapkan sertifikasi halal karena meningkatkan daya tarik produk bagi sebagian besar konsumen. Namun, hal itu harus dievaluasi dengan cermat untuk melihat apakah sesuai dengan tujuan bisnis kita dan apakah kita dapat memenuhi persyaratan yang terkait dengannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Harusan. Nah, jadi jika kewajiban untuk memiliki sertifikat halal menjadi suatu keharusan bagi industri makanan dan minuman, berbagai dampak dapat terjadi. Poin pertamanya yaitu adalah peningkatan kepercayaan konsumen. Industri makanan dan minuman yang diharuskan memiliki sertifikat halal akan mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih besar dari konsumen muslim tentunya. Hal ini dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis karena konsumen akan lebih cenderung memilih produk-produk yang sudah dijamin kehalalannya.
Poin selanjutnya ada pengembangan pasar. Dengan sertifikat halal sebagai keharusan, bisnis makanan dan minuman akan secara otomatis dapat mengakses pasar yang lebih besar yang terdiri dari jutaan atau bahkan miliaran konsumen muslim di seluruh dunia. Ini dapat membantu industri untuk tumbuh secara signifikan. Poin selanjutnya itu ada kemungkinan peningkatan kualitas. Untuk memenuhi persyaratan halal, bisnis mungkin akan memperbaiki praktik produk mereka dalam hal pemilihan bahan baku dan proses produksinya. Hal ini akan dapat mengarah pada peningkatan kualitas produk secara keseluruhan. Poin selanjutnya ada biaya dan keterbatasan. Namun ada potensi biaya tambahan terkait dengan perolehan sertifikat halal dan pemenuhan persyaratan. Ini dapat mempengaruhi bisnis, terutama yang lebih kecil, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam sumber daya. Poin selanjutnya itu ada kepatuhan hukum. Dalam beberapa yurisdiksi, ketidakpatuhan terhadap regulasi halal dapat mengakibatkan sanksi hukum. Oleh karena itu, industri akan diharuskan untuk memenuhi regulasi tersebut untuk menjaga keberlangsungan operasi bisnisnya. Jadi secara keseluruhan, jika kewajiban sertifikat halal menjadi suatu keharusan, itu dapat menguntungkan industri makanan dan minuman itu sendiri melalui peningkatan pasar, kepercayaan konsumen, dan kemungkinan peningkatan kualitas produk. Namun, bisnis perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan biaya dan persyaratan yang terkait dengan sertifikasi halal. Ya, sertifikasi halal dan persyaratan halal secara umum menjadi bagian yang mendukung dalam aktivitas pemasaran syariah. Konsep manajemen pemasaran syariah adalah tentang memasarkan produk dan layanan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Dan sertifikasi halal adalah salah satu aspek penting dalam hal ini. Berikut adalah beberapa cara bagaimana sertifikasi halal mendukung aktivitas pemasaran syariah. Yang pertama, ada kepatuhan syariah. Sertifikat halal menunjukkan bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi persyaratan syariah Islam dalam produksi dan pemrosesan. Ini menciptakan kepercayaan di antara konsumen muslim bahwa produk tersebut dapat dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Kedua, ada pemasaran yang tepat sasaran. Dalam konteks manajemen pemasaran syariah, menargetkan konsumen muslim adalah penting. Sertifikasi halal dapat membantu membedakan produk Anda sebagai yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga menarik bagi pasar target ini. Yang ketiga, ada mengkomunikasikan nilai-nilai syariah. Pemasaran syariah juga melibatkan komunikasi nilai-nilai syariah Islam yang dipegang oleh bisnis. Sertifikat halal adalah alat yang kuat untuk mengkomunikasikan bahwa bisnis Anda berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam produksi produk atau layanannya. Yang keempat, ada kepercayaan dan reputasi. Sertifikasi halal dapat membantu membangun reputasi yang kuat sebagai produsen atau penyedia layanan yang memenuhi standar tertinggi dalam hal kesesuaian syariah. Ini dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan mendorong pembelian produk atau layanan Anda. Yang kelima, ada pemasaran internasional. Sertifikasi halal juga dapat membuka pintu bagi ekspansi bisnis ke pasar internasional yang besar dengan populasi muslim yang signifikan. Ini memungkinkan bisnis untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Jadi, dalam konteks manajemen pemasaran syariah, sertifikasi halal menjadi alat yang kuat untuk memperkuat aktivitas pemasaran, membangun kepercayaan, dan memenuhi harapan konsumen muslim. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di analisis ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Keisha. Sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal menjadi wajib bagi industri makanan dan minuman karena mayoritas konsumen muslim memilih produk halal sebagai pilihan utama. Dalam Islam, makanan dan minuman yang halal merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan ibadah. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat menciptakan kepercayaan serta loyalitas konsumen karena konsumen cenderung lebih percaya dengan produk yang telah melalui proses verifikasi kehalalan yang ketat. Dengan sertifikasi halal pun dapat meningkatkan daya saing yang lebih tinggi di pasar global karena dapat menarik konsumen, terutama konsumen muslim di seluruh dunia.
Namun, beberapa usaha mungkin mengalami kendala dalam proses sertifikasi tersebut. Beberapa kendalanya yaitu seperti biaya sertifikasi yang cukup mahal, kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi, dan keterbatasan bahan baku halal yang tersedia di pasaran. Meskipun kewajiban sertifikasi halal dapat menjadi kendala bagi usaha, namun hal tersebut juga dapat menjadi peluang untuk mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Dengan mempertimbangkan kewajiban sertifikasi halal dalam mengembangkan produk, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produknya. Adapun dampak jika sertifikasi halal menjadi suatu keharusan, yaitu adanya pertumbuhan bagi industri tersebut yang menjadi lebih dipercaya oleh konsumen, adanya peningkatan kualitas produk, pengembangan pasar, dan terjaganya reputasi suatu brand. Tidak hanya bagi industri, sertifikasi halal pun dapat berdampak bagi konsumen, yaitu terjaminnya kesehatan dan juga keamanan konsumen. Kemudian, sertifikasi halal menjadi aspek penting dalam pemasaran syariah, karena sertifikasi ini memastikan bahwa produk dan layanan mematuhi hukum Islam, prinsip-prinsip Islam, serta memastikan bahwa produk memenuhi standar tertentu dan bebas dari bahan atau praktik yang haram. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.